Mungkin dari aktualisasi gambar oleh Mulai. Aku mau ngomong apa? Mungkin Tidak ulang. untuk mulai. Satu. Mulai. Hai semua, ketemu lagi dengan aku Mbak Ma di channel yang selalu membahas update kabar terkini tentang dunia gadget, mulai dari review smartphone, compare smartphone, serta kabar-kabar lainnya yang all about gadget. Dimana lagi kalau bukan di Verdephone. Kali ini temanya tentang baterai smartphone. Mungkin ada di antara kamu yang sekarang ini lagi bingung cari referensi HP apa ya, yang baterainya paling awet. Kalau acuan kamu cuma mAh pada baterai, tunggu dulu. Angka mAh yang besar pada smartphone belum tentu awet loh. Apa sih sebenarnya mAh itu? mAh adalah kependekan dari milliampere per hour. mAh merupakan satuan daya tampung energi atau jumlah energi yang tersimpan di dalam baterai. Dan faktanya, mAh hanya salah satu faktor dari keseluruhan syarat sebuah smartphone bisa memiliki ketahanan baterai yang mumpuni atau awet. Hal lain yang harus kamu perhatikan adalah SOC-nya. SOC. Mungkin hal ini jarang sekali kamu dengar pada istilah di smartphone. Walaupun faktanya, semua smartphone memiliki SOC. SOC adalah singkatan dari System on a Chip. Kalau di laptop atau PC, SOC ini diibaratkan seperti motherboard-nya. Apa aja sih komponen-komponen dalam SOC ini? Dan apa saja tugasnya? Kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang breaking news dulu. Aku mau ngumumin pemenang giveaway minggu lalu di video sebelumnya. Jadi, ini pemenang yang beruntung. Itu tadi 2 dari 5 pemenangnya. 3 pemenang selanjutnya aku umumin di video ini juga. Jadi jangan di skip dulu ya. Di dalam SOC terdapat komponen bernama CPU. CPU ini merupakan otak pada smartphone, bertugas menjalankan sebagian besar proses yang ada pada smartphone. Contohnya, ketika smartphone kamu baru saja dinyalakan. Komponen pertama dalam smartphone yang bekerja adalah CPU ini, mulai mengaktifkan LCD, speaker untuk welcome note, hingga smartphone kamu dalam kondisi standby untuk digunakan. Komponen berikutnya, GPU atau Graphic Processing Unit, tugasnya menangani segala sesuatu tentang visual smartphone, yaitu interface dan ketajaman gambar pada game kamu. Untuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, semua diatur oleh GPU ini. Komponen selanjutnya adalah ISP atau Image Processing Unit. Tugasnya mengubah data dari kamera menjadi file gambar dan video. Proses ketika kamu menekan shutter kamera sehingga tercipta sebuah gambar atau video ternyata cukup ribet loh. Mulai dari aktualisasi gambar oleh sensor kamera, hingga data mentah tersebut diproses oleh komponen ISP pada SOC ini menjadi gambar atau video yang bisa kamu lihat hasilnya. Mungkin bahasan detail tentang ISP ini bisa kita bahas di video lain. Komponen selanjutnya adalah modem. Modem di sini bukan modem yang seperti ini ya. Modem pada SOC bertugas mengubah sinyal nirkabel menjadi data yang dipahami smartphone kamu. Entah itu 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, semua diatur oleh komponen modem ini. Selanjutnya ada DSP atau Digital Signal Processor. Fungsinya sebagai komponen standby pada SOC. Ketika kamu sedang tidak mengoperasikan smartphone-mu, DSP akan terus standby. Lalu apa bedanya dengan CPU? Bedanya ada pada besaran daya yang dibutuhkan kedua komponen ini. DSP membutuhkan daya yang amat sangat minim. Hal ini sangat berkaitan dengan tema kita pada video ini. Ketika mode standby 100% dihandle oleh CPU, maka daya yang diperlukan akan semakin besar dan mengakibatkan smartphone kamu akan semakin boros baterai.
Komponen-komponen lainnya pada SoC yaitu video encoder, video decoder, NPU atau Neural Processing Unit, Quick Charge, dan GPS. Semua tertanam pada sebuah chip. Nah, setelah menyinggung tentang SoC, sekarang kita kembali ke tema kita. Jadi intinya, jumlah mAh baterai menentukan daya tampung energi pada smartphone kita. Dan komponen pada SoC smartphone kita yang bertugas menghabiskan energi tersebut. Berarti, kalau kamu pengen smartphone yang grafiknya bagus buat main game, GPU-nya harus bagus. Kalau mau smartphone yang hasil kameranya optimal, ISP-nya harus bagus. Semua aspek-aspek tersebut harus kamu bayar dengan resiko konsumsi baterai yang tinggi juga. Sebagai contoh, baterai ponsel yang sedang aku pegang sekarang hanya 800 mAh. Pertanyaannya, kenapa Nokia yang dirilis 15 tahun yang lalu ini yang hanya memiliki kapasitas penyimpanan daya 6 kali lebih kecil dari mAh smartphone ini bisa bertahan sehari tanpa dicas, bahkan kadang hingga 2 hari? Jawabannya ya karena tidak adanya komponen-komponen pada SoC yang sudah aku sebutkan tadi. Lalu, apakah ada solusinya? Jika kamu menginginkan smartphone dengan fitur lengkap, tapi tetap dengan baterai yang awet, jawabannya ada, yaitu pada pengoptimalan dan efisiensi daya yang dikeluarkan pada komponen-komponen yang ada pada SoC. Pabrikan-pabrikan SoC melakukan evolusi untuk merespon kebutuhan pasar yang membutuhkan smartphone dengan fitur melimpah, namun tetap awet pada baterainya. Evolusi tersebut diantaranya adalah menambah core pada SoC, mulai dari 4 core, 6 core, 8 core, sampai 10 core. Selain itu juga pada proses fabrikasi. Fabrikasi atau beberapa ada yang menyebut dengan litigrafi adalah padatnya transistor di dalam SoC tersebut. Angka 28 nanometer, 20 nanometer, 14 nanometer, dan 8 nanometer merupakan jarak antar transistornya. Semakin dekat jarak antar transistor, maka semakin cepat elektron dapat melakukan perjalanan di antara mereka. Dan semakin sedikit daya yang diperlukan jika jaraknya semakin dekat. Artinya, angka nanometer yang lebih kecil atau sedikit dapat berimbas pada cepatnya pengoperasian seluruh komponen yang ada SoC dan dibarengi dengan lebih hematnya daya yang dikeluarkan. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Ma tentang baterai smartphone. Jadi, menurut Verdephone, memilih smartphone dengan mAh baterai yang besar juga harus dibarengi dengan pemilihan SoC dengan kualitas yang baik juga. Karena angka mAh pada baterai bukan tolak ukur utama sebuah smartphone bisa dikatakan awet baterainya. Percuma juga kan punya kapasitas penyimpanan daya yang besar tetapi boros dalam menghabiskannya. Ya sama aja nggak bakal awet. Oke, sekarang aku umumin 3 pemenang selanjutnya. Pemenangnya adalah selamat ya buat para pemenang. Tetap pantengin channel ini terus. Nantikan giveaway selanjutnya dari kita ya. Segitu dulu ya video kali ini. Good luck and be a smart buyer.